Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafail Aulia dengan NPM 2310.052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Aliran Antropologi Hukum, karya Rafiq Arti. Artikel ini membahas mengenai berbagai aliran dalam antropologi hukum dan bagaimana hukum dipahami sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan beberapa tokoh penting yang berperan dalam perkembangan antropologi hukum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengertian antropologi hukum. Secara etimologis, antropologi berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan logos yang berbangun. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi mempelajari manusia baik dari segi biologis maupun budaya. Sedangkan antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang secara khusus mempelajari manusia dan kebudayaannya dalam bidang hukum. Dalam artikel dijelaskan bahwa hukum dipandang sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya berupa undang-undang atau peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kebiasaan, adat istiadat, norma, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Karena itulah aturan yang berlaku di suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lain sesuai budaya yang dimiliki masyarakat tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat antropologi hukum. Yang pertama yaitu membantu memahami hukum yang berlaku baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Yang kedua, membantu mengetahui hubungan antara budaya dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, membantu memahami perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang keempat, memberikan pemahaman mengenai keberagaman sistem hukum yang ada di berbagai kelompok masyarakat. Lalu yang kelima, membantu memahami fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Menurut saya manfaat ini sangat penting terutama di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan mempelajari antropologi hukum, kita dapat memahami alasan munculnya berbagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu selanjutnya di sini ada pendekatan antropologi hukum. Yang pertama yaitu ada pendekatan holistik. Pendekatan ini melihat hukum secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, agama, dan sosial. Yang kedua adalah legal centralist approach. Pendekatan ini memandang hukum sebagai pusat pengaturan kehidupan masyarakat. Hukum dianggap memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan sosial. Yang ketiga adalah comparative method. Melalui metode ini, peneliti membandingkan sistem hukum dari berbagai masyarakat yang berbeda untuk menemukan persamaan maupun perbedaannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan aliran-aliran antropologi hukum. Di sini ada aliran evolusionisme, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada struktural, yang keempat ada simbolik, dan yang kelima ada fungsionalisme. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu aliran, tokoh, dan pokok pemikirannya. Yang pertama ada aliran evolusionarisme dan tokoh. Yang pertama ada E.B. Taylor, yang kedua ada J.G. Fraser, lalu yang ketiga ada J. Bachofen, yang keempat ada R.R. Marett, dan yang kelima ada Andrew Marr. Aliran evolusionisme merupakan salah satu aliran awal dalam perkembangan antropologi hukum. Aliran ini beranggapan bahwa kebudayaan berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Tokoh-tokoh yang dikenal dalam aliran ini yaitu seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Menurut aliran ini, perkembangan hukum terjadi seiring dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Sebagai contoh, pada masyarakat tradisional, penyelesaian masalahnya biasanya dilakukan melalui musyawarah atau tokoh adat. Sedangkan pada masyarakat modern, penyelesaian sengketa lebih banyak menggunakan lembaga formal seperti pengadilan atau litigasi.
Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa budaya dapat dipahami sebagai sistem nilai, sistem sosial, dan hasil perilaku manusia. Lalu selanjutnya, di sini ada aliran kognitif. Tokoh utama dalam aliran kognitif adalah Ward Hagoodenough. Aliran ini memandang bahwa kebudayaan berasal dari cara cara manusia berpikir dan memahami dunia di sekitarnya. Menurut aliran ini, budaya bukan hanya benda atau perilaku yang terlihat, tetapi juga mencakup pengetahuan, pemahaman, dan cara manusia memberi makna terhadap sesuatu. Dengan kata lain, sebelum suatu aturan muncul dalam masyarakat, terlebih dahulu terdapat proses berpikir yang membentuk aturan tersebut. Sebagai contoh, aturan mengenai sopan santun lahir karena masyarakat memiliki pemahaman mengenai perilaku yang dianggap baik dan buruk. Baik, selanjutnya ada aliran struktural. Di sini tokoh yang berperan yaitu Claude Lévi-Strauss. Tokoh pemikirannya yaitu hubungan bahasa, budaya, dan tradisi. Aliran ini menekankan hubungan antara bahasa budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia. Menurut Levi-Strauss, terdapat struktur tertentu yang memengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak. Dalam perspektif ini, hukum tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya, tradisi yang diwariskan secara turun-menurun, walaupun tidak tertulis dalam undang-undang, tradisi tersebut tetap dipatuhi karena telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada aliran simbolik dan fungsionalisme. Yang pertama, itu ada aliran simbolik yang dipelopori oleh Clifford Geertz. Baik, menurut Geertz, budaya merupakan sistem simbol dan makna yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dan budaya, seseorang harus melihat dari sudut pandang masyarakat yang menjalankannya. Sedangkan aliran fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Dalam aliran ini, hukum berfungsi menjaga keteraturan, stabilitas, dan keseimbangan sosial. Sebagai contoh, adanya aturan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan ketertiban keselamatan bagi pengguna jalan. Menurut saya, kedua aliran ini masih sangat relevan karena menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tapi juga memiliki makna dan fungsi sosial bagi masyarakat. Lalu selanjutnya, saya akan membahas kaitan dengan hukum masyarakat bersahaja. Jika dikaitkan dengan materi hukum masyarakat bersahaja, maka seluruh aliran yang telah dibahas menunjukkan bahwa hukum lahir dari kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu dari adat ataupun kebiasaan. Dalam masyarakat bersahaja, hukum itu penyelesaian masalahnya lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama dibandingkan proses hukum yang formal seperti litigasi ataupun pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan hubungan sosial. Menurut saya, konsep ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, terutama pada masyarakat adat yang masih mempertahankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan artikel yang telah saya analisis, dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan kebudayaan. Artikel ini menjelaskan 5 aliran utama, yaitu evolusionisme, kognitif, struktural, simbolik, dan fungsionalisme. Masing-masing aliran ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda, namun semuanya membantu memahami bagaimana hukum lahir, berkembang, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dari artikel ini, saya memahami bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.